Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nur Aini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Nah, di topik 5 kali ini saya akan membahas tentang neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas kerja yang terdiri atas kolom-kolom yang digunakan untuk memberikan data tentang saldo setiap rekening, jumlah data yang dibutuhkan, memberikan data yang diperlukan dalam menyusun laporan keuangan. Bentuk neraca lajur atau worksheet itu sendiri terdiri dari 5 kolom yang digunakan untuk nomor akun, nama akun, dan juga untuk penempatan debit kredit. Penyusunan neraca lajur atau worksheet yang terdiri dari berbagai kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba atau rugi, dan kolom neraca. Nah, untuk fungsi dari neraca lajur itu ada tiga. Yang pertama itu, dengan adanya neraca lajur, data keuangan akan lebih mudah untuk dilihat dan digunakan untuk keperluan selanjutnya. Kedua, dalam pencatatan keuangan sangat mungkin terjadi kesalahan, baik oleh human error maupun kesalahan software yang digunakan. Karena itu, proses pencatatan yang dilakukan dalam neraca lajur akan dapat memperbaiki dan menghindari kesalahan pencatatan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, memudahkan dan menghemat waktu pembuatan laporan keuangan tanpa perlu mencari data dari sumber yang terlalu banyak. Nah, untuk tampilan neraca lajur itu seperti ini. Tampilannya seperti ini, jadi kita langsung aja untuk mempraktekannya ke dalam Excel. Di sini saya sudah buat untuk kolom-kolomnya. Di sini terdiri dari neraca saldo debit kredit, laba rugi, debit kredit, neraca debit kredit. Di sini ada kode akun sama nama akun. Nah, untuk kode akun ini dia itu untuk isinya ini kita bisa pakai rumus ini sama dengan kode akun. Diklik aja enter. Nah, kalau udah ini kita drag aja sampai bawah. Untuk kode akun sudah muncul untuk kode-kodenya. Nah, untuk nama akun ini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya kita ketik VLOOKUP. Lookup value-nya itu di nomor kode akun ini, lalu table array-nya itu daftar akun. Ya, setelah itu index number-nya itu 2 untuk nama akun. Lalu di sini kita klik 0 aja, kita ketik 0 aja lalu enter. Nah, di sini kita drag juga sampai bawah. Nah, di sini udah, lalu ada pos saldo. Pos saldo rumusnya sama dengan kita menggunakan rumus VLOOKUP juga. Nah, lookup value-nya masih sama, kode akun, table array-nya masih sama, yaitu daftar bantu. Index number-nya itu 3 karena pos saldo ada di kolom ketiga, lalu di sini 0. Ini setelah itu kita drag lagi sampai bawah. Nah, untuk neraca saldo dia kan ada debit kredit. Nah, untuk debit kredit ini kita akan menggunakan rumus sum if. Nah, rumus sum if ini tuh untuk kita untuk ngelihat kriteria gitu. Jadi kita langsung ke rumusnya aja. Di sini yang debit dulu sama dengan if buka kurung, logical testnya itu kita pilih yang ini, pos saldo ini sama dengan petik, ini kan debit, kita ketik debit, lalu koma. Nah, baru kita masukin rumus yang sum if. Sum if ini tuh untuk menjumlah, jadi kita akan menjumlah yang dari neraca saldo dan jurnal umum gitu. Untuk ranknya ini kita akan menggunakan ke sheet akun ya, lalu kita klik gini aja A. Lalu untuk kriterianya yang ini, yang kode akun ini yang di A6, setelah itu ranknya ini kita klik aja yang ini nih, yang debit, karena kita kan akan mencari yang debit dulu. Ini tutup kurung, dikurang. Nah, kita rumus sum if ini kita copy paste aja. Jadi ini rumusnya kita copy,
rumus sum if aja kita copy. Nah, lalu kita paste di sini. Setelah itu ditambahnya itu kita tulis dulu rumus lagi sum if, buka kurung. Kita akan mengambil dari sheet jurnal umum. Nah, di sini kok ini yang B ini kita klik aja, dia jurnal umum B. Lalu kriterianya itu kita ngambil di neraca lajur yang kode akun ini di A6. Setelah itu sum rank-nya ini kita ke jurnal umum lagi, kita ambil yang debit. Ini ditutup, lalu dikurang, pakai rumus sum if lagi, masih sama di sheet jurnal umum, lalu B-nya kita klik. Untuk kriterianya itu kita akan neraca lajur lagi, kode akun lagi yaitu A6. Setelah itu kita untuk sum rank-nya itu kita ke sheet jurnal umum lagi yang F sekarang, yang kredit, karena kita kan akan mengurangi yang kreditnya. Nah, ini udah. Setelah itu kita tutup kurung. Nah, value if false-nya itu kita ketiknya 0 aja, lalu enter. Nah, kalau udah, di sini kita drag aja langsung sampai bawah. Di sini udah muncul sekarang yang kredit. Rumusnya masih sama kayak debit, pakai sum if. Yang pertama if dulu. Logical testnya itu kita ngambil dari pos saldo, lalu sama dengan petik kredit, sekarang petik lagi, koma, value-nya itu kita ketiknya untuk rumus sum if, rank-nya itu kita pertama ke akun dulu, ke sheet akun, kita klik aja yang A ini. Setelah itu kriterianya kita klik yang kode ini di A6, lalu koma. Nah, sum rank-nya ini kita pilihnya yang kredit sekarang, tutup, lalu tutup kurung, dikurang dengan rumus sum if. Rumus sum if ini kita copy paste lagi karena rumusnya sama. Nah, setelah itu kita jumlah dengan rumus sum if lagi. Nah, sum if yang kedua ini kita ngambil di sheet jurnal umum. Kita klik yang B ini untuk nomor akun, koma, kriterianya ini kita ke neraca lajur yang kode akun A6, koma, setelah itu sum rank-nya itu kita balik lagi ke jurnal umum yang F. Kita kan yang kredit sekarang. Lalu dikurang dengan rumus sum if lagi. Nah, sum if ini masih sama, nomor di sheet jurnal umum, lalu di sini nomor yang B diklik. Setelah itu untuk rank, setelah itu kriterianya itu kita akan neraca lajur yang A6 ini. Setelah itu kita ke sheet jurnal umum lagi, sekarang ke debit, karena kita akan mengurangi yang debit, tutup kurung, koma, 0, tutup kurung lagi, enter. Nah, kalau udah ini kita drag lagi sampai bawah. Nah, ini kan udah. Di sini kita jumlahin dulu nih sama dengan sum. Kita drag aja dari atas sampai bawah. Enter. Nah, kalau udah tinggal kita copy ke samping. Udah balance. Lalu kita ke pos laporan. Di pos laporan ini menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi langsung aja sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya itu kode akun. Lalu table array-nya itu daftar akun. Ini kita klik 2 kali, koma, indeks number-nya itu 4 untuk pos laporan. Lalu di sini kita nggak true atau false, tapi kita makainya 0. Lalu enter. Nah, di sini kita drag lagi sampai bawah. Sampai sini udah muncul. Untuk pos laporannya dia terbagi 2 antara neraca dan laba rugi. Nah, di sini untuk laba rugi dia kan ada kolom debit kredit lagi. Nah, tapi di sini kan kita kan hanya memindahkan yang dari neraca saldo ini nih, rumus-rumus nominal-nominal dari neraca saldo ini. Jadi kita tuh menggunakan rumus if.
Nah, rumus if ini dia tuh untuk mencari kriteria-kriterianya. Dia tuh kriteria neraca atau kriteria laba rugi. Nah, sekarang kita langsung aja ke laba rugi kolom debit ini sama dengan pakai rumusnya yang if, logical testnya kita pos laporan ini, setelah itu koma, value if true-nya ini kita ini jangan koma, ini sama dengan dulu, lalu petik. Nah, di sini kita tulis, tadi kan di pos laporan ini adanya kan rugi laba, jadi kita tulis aja rugi laba, petik 2, baru kita koma, value if true-nya ini kita masukin, dia kan debit, nah kita ngambil nih dari neraca saldo yang debit ini, setelah itu koma, ini 0, enter. Kalau udah, kita drag aja sampai bawah. Nah, di sini kita ngambil yang di neraca saldo kredit, karena kan sekarang yang kredit, koma 0, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita jumlah. Nah, di sini kan udah ketahuan nih, saldonya itu dia nggak akan balance nih antara debit kredit laba rugi dan debit kredit neraca saldo. Jadi, yang kita harus balancein itu untuk selisihnya. Nah, selisihnya itu untuk mengetahui apakah kita laba atau kita rugi. Caranya ini sama dengan, langsung aja, ini yang gede berarti dikurang sama ini. Nah, yang ini juga sama, rumusnya sama dengan 950.500 ini dikurang dengan 880. Nah, ini kan udah sesuai nih. Untuk 70.500-nya, ini kita tandain aja. 70.500-nya ini dia ada di kolom debit, lalu 70.500 ini ada di kolom kredit. Nah, dia di sini kita tahu laba atau rugi karena dia pendapatannya lebih besar daripada bebannya, berarti perusahaan ini laba gitu. Nah, sekian untuk penjelasan tentang neraca lajur, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.